Halo semuanya, channel YouTube saya kali ini akan menjelaskan materi persamaan nilai mutlak mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 MIPA. Baik, kita akan mulai membahas satu persatu. Silakan perhatikan slide-slide yang ada pada PowerPoint berikut. Ini ada pengertian nilai mutlak adalah suatu bilangan real yang dilambangkan dengan ini, mutlak X. Nah, jadi ini lambang dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu bisa disimbolkan dengan X, sehingga disebut nilai mutlak X. Oke, apa itu mutlak? Ada yang tahu kira-kira mutlak itu apa? Nah, nilai mutlak itu diasumsikan erat dengan jarak. Misal di sini kita bisa lihat nilai mutlak 5. Nah, nilai mutlak 5 ini sama dengan 5, yang berarti bahwa nilai mutlak dari 0 menuju 5 itu jaraknya adalah 5. Jadi dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 5, itu jaraknya 5. Sehingga nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Nah, begitu juga dengan nilai mutlak dari negatif 4. Nah, kita mulai dari 0 ke negatif 4, berarti ke kiri, karena negatif ya. Kalau positif dia arahnya ke kanan. Dari 0 ke negatif 4 berarti 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Nah, jaraknya adalah 4. Sehingga nilai mutlak itu dapat diasumsikan erat dengan jarak. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa nilai mutlak itu bisa bernilai positif ataupun negatif. Nah, tetapi hasil dari nilai mutlak tersebut itu harus positif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu merupakan alat yang berguna untuk mempositifkan. Nah, di sini nilai mutlak hanya memperhatikan jarak, baik itu nanti arahnya ke kiri ataupun ke kanan, ya. Nilai mutlak hanya memperhatikan jarak, ya. Dia tidak memperdulikan arah. Jadi mau positif ataupun negatif, nanti yang dihitung itu tetap jaraknya, kemudian hasilnya itu juga tetap harus positif, ya. Nah, jadi itu adalah gambaran untuk nilai mutlak. Nah, selanjutnya di sini ada nilai mutlak X sama dengan 3. Di mana nilai mutlak X sama dengan 3 ini mempunyai dua nilai. Nilai yang pertama itu X sama dengan 3 ataupun X sama dengan negatif 3. Nah, tanda mutlak itu konsepnya dimulai dari 0. Nah, jadi di sini ketika nilai mutlak X sama dengan 3 itu dimulai dari 0 dan jadi kita cari 3 ke kanan. Nah, 3 ke kanan itu berapa nilainya? 3 ke kanan berarti 0, 1, 2, 3. Kita bisa lihat garis bilangan ini 0, 1, 2, 3. Dari 0, 3 ke kanan itu berarti mendapatkan nilai 3. Nah, kemudian dari 0 ke kiri, 3 ke kiri itu mendapatkan nilai negatif 3. Sehingga nilai mutlak X sama dengan 3 itu nilainya bisa X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana jika nilai X sama dengan negatif 7? Nilai X sama dengan negatif 7 kira-kira bisa nggak? Oke, nilai X sama dengan negatif 7 itu tidak bisa. Mengapa? Nah, karena dari awal tadi kita sudah tahu bahwa tujuan dari nilai mutlak itu adalah sebagai alat untuk mempositifkan. Sehingga kalau misalnya hasilnya itu ada negatif, otomatis dia tidak memenuhi. Oke, sama dengan 4 ya. Oke. Nah, dikalikan negatif dikalikan 7 negatif 7, kemudian negatif dikalikan negatif X, hasilnya adalah positif X, sehingga didapat nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan 2. Nah, caranya tadi juga sama, kita akan cari dari titik 7, dari titik 7 ini ke kanan itu
dengan jarak 2 kira-kira mendapatkan nilai berapa, dan ke kiri dengan jarak 2 kira-kira mendapatkan nilai berapa. Oke, kita mulai dari 7, eee, jaraknya 2 ke kanan itu mendapatkan nilai 9. Nah, begitu juga dengan 7 ke arah kiri dengan jarak 2 itu didapatkan nilainya adalah 5, sehingga didapat bahwa nilai X untuk nilai mutlak 7 dikurang X sama dengan 2 itu adalah 5 dan 9 ya, 5 dan 9, 5 dan 9. Oke, nah bisa kita coba kita buktikan ya. Kita ganti pertama X-nya dengan 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nilai mutlak dari 2 adalah 2. Oke, begitu juga dengan kita ganti X-nya dengan 9. 7 dikurang 9 sama dengan negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Adalah gambaran jika kita menghitung dengan garis bilangan ya, dengan mengasumsikan sebuah jarak. Nah, jadi di sini nilai mutlak itu sendiri memiliki definisi, ya. Jadi definisinya adalah nilai mutlak X itu akan bernilai positif X jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dan juga nilai mutlak X itu akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0 ya. Nah, jadi di sini itu definisi dari nilai mutlak ya. Nah, sama seperti halnya tadi contoh bahwa ini misalnya nilai mutlak dari 7. Nah, kita lihat X-nya itu adalah positif, otomatis nilainya pasti juga positif, sehingga nilai mutlak dari 7 itu adalah 7. Nah, begitu juga jika X-nya negatif, ya. Nah, di sini X-nya negatif, otomatis nanti hasilnya juga akan positif ya. Jadi nilai mutlak itu tidak ada hasilnya yang negatif, semuanya positif. Jika ada negatif berarti dia tidak memenuhi. Sehingga nilai mutlak dari negatif 7 itu juga sama dengan 7. Nah, di sini juga ada contoh. Jika nilai mutlak 2x ditambah 1, terkadang ada beberapa dari kita yang menyalahartikan ya. Jadi X di sini, nilai mutlak X di sini maksudnya bukan hanya X yang ada di sini, ya. Jadi 2x ditambah 1 itu adalah dianggap satu kesatuan sebagai X, ya. Nah, jadi ketika nilai mutlak 2x ditambah 1 itu akan bernilai positif jika 2x ditambah satunya itu nilai dari 2x ditambah 1 itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi bukan hanya x-nya saja. Jadi satu kesatuan 2x ditambah satunya harus nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, begitu juga nilainya akan negatif jika 2x ditambah satunya kurang dari 0. Nah, jadi itu untuk definisi dari nilai mutlak. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama, di sini ada nilai mutlak negatif 2 ditambah nilai mutlak negatif 100 dibagi 4 dikurang nilai mutlak negatif 25 sama dengan ya. Nah, jadi ini soalnya, ini adalah penyelesaiannya. Ya, jadi kita cari satu-satu. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Kemudian nilai mutlak dari negatif 100 dibagi 4. Oke, 100 dibagi 4 kan sama dengan 25. Nilai mutlak dari negatif 25 adalah 25. Kemudian dikurang nilai mutlak dari negatif 25 adalah 25. Nah, kemudian kita coret yang bisa dicoret ya. Kita coret yang bisa dicoret. Mana yang bisa dicoret? Oke, yang bisa dicoret adalah 25 ini dan 25 ini. Sehingga hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Nilai mutlak X ditambah 4 dikurang 2 dikali nilai mutlak negatif 4 sama dengan 3. Ya. Oke, jadi kita cari dulu yang bisa langsung kita dapatkan hasil dari nilai mutlaknya. Yang mana? Ya, jadi nilai mutlak dari negatif 4.
Jadi nilai mutlak X ditambah 4 langsung kita turunkan, kita tulis, dikurang 2, kemudian nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Oke, sama dengan 3-nya tetap turun. Kemudian turun lagi nilai mutlak X ditambah 4, dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian sama dengan 3, sehingga didapat X ditambah 4 sama dengan, oke, jadi negatif 8-nya kita pindah ruaskan ke kanan, kita operasikan dengan 3 sehingga yang awalnya di ruas kiri adalah negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jadi nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 11. Oke, untuk mendapatkan nilai X-nya, nilai mutlak bisa langsung kita lepas ya, kurungnya, sehingga X ditambah 4 sama dengan 11. Jadi X sama dengan 11 dikurang 4. 4 yang awalnya positif di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif, sehingga nilai X-nya sama dengan 7. Atau, nah ini, jadi tadi kan kita sudah tahu bahwa definisi dari nilai mutlak itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kalau untuk positif nilainya adalah ini. Nah, bagaimana kalau negatif? Oke, kita bisa langsung tambahkan negatif pada nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 11. Lalu nanti negatifnya kita pindahkan ke ruas kanan ya, digabungkan dengan 11 sehingga X ditambah 4 sama dengan negatif 11. X sama dengan 4-nya pindah ruas, jadi negatif 11 dikurang 4 sehingga nilai X adalah negatif 15. Berikutnya, tentukan nilai K yang memenuhi negatif 3 dikali nilai mutlak 5 dikurang K sama dengan negatif 12. Nah, di sini kok hasilnya bisa negatif 12? Ya, bisa dong karena di sini ada negatif. Nah, jadi nanti kita bisa hilangkan negatifnya. Caranya dengan masing-masing dibagi negatif 3. Oke, yang bisa dibagi negatif 3 langsung kita bagi dengan negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 3 habis ya. Jadi 0, kemudian 5 dikurangkannya bisa langsung turun, kemudian negatif 12 dibagi dengan negatif 3 sama dengan 4. Nah, di sini langsung ya, otomatis nilainya berubah jadi positif. Ini jadi positif. Oke, kita akan menentukan nilai K-nya. Yang pertama, di sini nilai mutlak, kurung mutlaknya langsung hilang, jadi 5 dikurang K sama dengan 4. Negatif K sama dengan 5-nya pindah ke ruas kanan, jadi 4 dikurang 5. Negatif K sama dengan 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1, sehingga didapat nilai K-nya adalah 1. Atau kemudian kita akan mencari nilai negatifnya, sama caranya kita tambahkan negatif, di depan 5 dikurang K sama dengan 4, setelah itu nanti pindah ke belakang di depan negatif 4. Di depan 4 maksudnya. Jadi 5 dikurang K sama dengan negatif 4, sehingga negatif K sama dengan negatif 4, 5-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 5, negatif K sama dengan negatif 4 dikurang 5 sama dengan negatif 9, sehingga didapat K-nya adalah 9. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai K adalah 1 dan 9. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Jika jika alfa dan beta akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang nilai mutlak X dikurang 12 sama dengan 0, tentukan nilai alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Oke, nah di sini kalian bisa lihat bahwa ini adalah persamaan kuadrat, tapi kita tidak bisa langsung menyelesaikan dengan cara persamaan kuadrat. Mengapa? Karena di sini ada nilai mutlak X-nya, ya. Jadi nggak bisa langsung kita rubah ke persamaan kuadrat. Bagaimana caranya supaya bisa kita rubah? Jadi kita harus memutlakkan yang nilai X kuadratnya. Tujuannya apa? X kuadratnya. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa langsung kita rubah ke bentuk pemfaktoran. Oke, di sini X kuadrat kita mutlakkan menjadi nilai mutlak X kuadrat dikurang nilai mutlak X dikurang 12 sama dengan 0. Oke, jadi bentuknya sudah seperti ini. Kita bisa langsung memfaktorkan ya. Jadi pemfaktorannya menjadi nilai mutlak X dikurang 4 dikali nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita pisahkan untuk kurung pertama, nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 0, sehingga nilai mutlak X didapat adalah 4. Jadi negatif 4 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Atau nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 0. Nilai mutlak X didapat adalah negatif 3. Nah, kita tahu ketika suatu nilai mutlak itu mendapatkan nilai negatif berarti dia tidak memenuhi. Jadi
negatif 3 ini tidak bisa kita pakai untuk penyelesaian, ya. Oke, jadi kita lanjut, mana yang bisa dipakai untuk penyelesaian? Yang bisa dipakai untuk penyelesaian hanya nilai mutlak X sama dengan 4, sehingga kita cari nilai mutlak X sama dengan 4 itu ada 2 ya, yang pastinya adalah X sama dengan 4 dan atau X sama dengan negatif 4, sehingga didapat nilai alfanya itu otomatis sama dengan 4 dan nilai betanya sama dengan negatif 4. Oke, kita tinggal menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya adalah menentukan nilai alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Sehingga alfa kuadratnya berapa? Alfanya adalah 4 dikuadratkan jadi 16. Kemudian betanya tadi juga adalah negatif 4 dikuadratkan menjadi 16. Sehingga didapat nilainya 16 ditambah 16 sama dengan 32. Penjelasan saya mengenai materi persamaan nilai mutlak. Terima kasih.